Juga Venezia adalah klubnya Bang Jai Ices yang nanti di jeda internasional Bang Jai Ices kan Venezia versus Parma. Kalau lu perhatiin, ini kipernya Parma itu adalah pemain timnas Jepang. Sejujurnya lebih sulit bermain di Serie A ketimbang di Liga Champions karena masalah taktis ini. Lebih mudah bagi kami untuk bermain malam ini meski melawan Real Madrid ketika itu ya, yang merupakan tim terbaik dunia, karena ini sangat berbeda. Begitu lawan Cagliari, nah, jam 3 pagi udah kayak main di Champions League. Ya Allah, kasihan banget ini fansnya Barcelona. Udah mah hari Senin, jam 3 pagi, selesainya jam 5. Ini yang masuk pagi tuh begini nih. Ya Allah, gue ngantuk banget habis nonton Barca. Gue Inter 12, menang 12, imbang 12. Napoli menang 12. Kayak promo Shopee gitu. Ngebahas soal pertandingan di hari Jumat tanggal 15 November. Yang dimana itu Indonesia versus Jepang. Selamat datang di channel gua Deddy Kurniawan 1899, yang dimana ini bakal ngebahas lebih santai dan mungkin lebih panjang durasinya. Jadi buat lo yang untuk nonton video ini, tolong disimak dengan santai, jangan terlalu tegang. Kalau bisa sih kayak podcast aja gitu ya, dengerin kayak podcast aja. Jadi masuk pembahasan, sebelum masuk pembahasan pertama, gue mau lihat situasi yang lagi trending, dimana itu judi online. Aduh. Kan terakhir gue bikin konten itu kan dimana gue screen recording aplikasi bola, nonton bola, tapi ada iklannya itu kayak mengarah ke bet gitu. Ngerti kan maksud gue? Nah, gue jadi khawatir dong. Nah, kekhawatiran gue ini semakin memuncak ketika banyak berita judi online. Terakhir yang lagi viral itu beritanya tentang si Satbor, TikToker yang namanya Satbor. Waduh, gue agak sedikit parno nih. Masalahnya gue udah mulai nyaman nih dengan konten gue yang seperti itu gitu, untuk melihat data statistik pemain, tim, dan lain-lain. Bukan ngebahas ke judinya. Enggak, gue enggak. Tolong, please. Ini disclaimer dulu. Gue enggak ada support atau apapun lah bentuknya untuk judi online. Enggak. Gue hanya, apalagi gue juga bukan pandit gitu, untuk segala sesuatunya mengenai sepak bola dengan detail. Tapi gue hanya konten kreator yang kebetulan gue juga suka bola banget, apalagi Liga Italia Serie A. Ya tolong dipahami lah ya, gue nggak ada bermaksud ke situ, tapi emang harus gue disclaimerin dulu atau gue bahas di awal dulu, takutnya ada salah sangka. Karena ini Kominfo atau Komdigi ya sekarang namanya, itu menghapus beberapa situs judi online gitu, dengan berita-beritanya yang berseliweran di media sosial. Ya gue sama sekali, sumpah ya, nggak tahu ya kalau lu percaya atau enggak, dilihat dari konten gue aja tuh ngebahasnya bola, nggak ada tuh ngarah-ngarah ke sono. Karena gue berpikir kayak, anjir nih kenapa ya bisa kayak gini ya. Gue takutnya nih, begitu gue buka screen recording yang gue rekam gitu ya, dimana sekelibetan itu pasti ada yang namanya iklan judi online-nya gitu. Gue takut nih, caranya gimana ya. Mungkin ya mohon maklum juga kalau misalkan editan gue itu nggak semulus, nggak sebagus, nggak sekeren konten kreator lain. Gue hanya mengandalkan reaksi gue aja gitu sebagai penikmat sepak bola gitu ya, tolong dimaklumi.
Jadi gue tuh agak sedikit ya gue sih pengennya sih bisa nggak mau yang namanya ikut-ikutan soal itu, cuman nggak tahu kenapa ya, selalu ada di beranda gua, mungkin juga ada di tempat lu gitu. Jadi langsung aja ke di Giornata ke-12 Liga Italia Serie A, langsung aja. Mungkin apa ya namanya ya, dimulai dari, gue nggak tahu nih kalau misalkan di layar sebelah kiri ini ada pertandingan yang menarik, mungkin pasti gue bahas. Nggak cuma Liga Italia Serie A doang sih sebenarnya, yang dimana nih gue buka aja tuh udah ada apa ini, iklan apa ini, Kredivo ini. Nggak bukan. Nah, kalau iklan ini mending dah nih, Canva suka buat ngedit kan. Ini Liga Inggris, ada Brentford menang 3-2, terus Crystal Palace kalah lawan Fulham, West Ham Everton 0-0, Wolverhampton Southampton 2-0. Terus Liga Spanyolnya ada Rayo Vallecano kalah 1-3, lalu ada Real Madrid dengan skor 4-0 di mana Vinicius Junior hat-trick, terus ditambah sama Jude Bellingham. Nah, ini Liga Italia Serie A. Lecce versus Empoli 1-1, kemudian ada Venezia versus Parma. Gue mau ngebahas soal Venezia versus Parma ini, di mana Venezia versus Parma itu adalah dua tim musim ini itu alumni Serie B, ya kan? Dan dimana juga Venezia adalah klubnya Bang Jai Itses, yang nanti di jeda internasional Bang Jai Itses kan Venezia versus Parma. Kalau lu perhatiin, ini kipernya Parma itu adalah pemain timnas Jepang. Itu artinya nanti timnas Indonesia versus timnas Jepang di babak kualifikasi World Cup itu akan bertemu lagi. Nice. Oke, geser dulu ke bawah. Langsung ke bawah. Di sini penguasaan bola 67 banding 33. Jauh juga ya. Padahal ini sebelumnya XG-nya ini beda tipis. Total tendangan 12 banding 10, tendangan ke gawang 6 banding 3. Terus, nah dari sini aja nih, Parma Venezia. Parma ada di peringkat ke-14, sedangkan Venezia ada di peringkat paling buncit 20. Di 5 pertandingan terakhir, Venezia ini hanya menang 1 kali lawan Udinese dan 1 kali imbang lawan Monza. Sisanya kalah. Beda dengan Parma yang 4 kali imbang, terus kalah lawan Genoa yang terakhir. Dan kali ini Parma menang lagi. Ini susunan pemainnya, di mana Bang Jai Itses dapat nilai 6,5 sebelum terbang ke Indonesia nanti. Mungkin udah ada di Indonesia, karena ini Venezia kan di hari Sabtu dini hari. Mungkin setelah pertandingan Venezia lawan Parma, Bang Jai langsung pamitan, langsung cabut ke Indonesia untuk prepare Indonesia lawan Jepang. Nah, begitu juga sama nih kipernya Parma, Zion Suzuki, yang jadi pemain terbaik di aplikasi ini ya. Tapi kalau misalkan di Calcio Mercato, di Gazzetta dello Sport atau Sempre Milan atau berita-berita online beda-beda. Apalagi yang paling
disorot itu Gazzetta dello Sport biasanya ya. Terus tabelnya, posisinya tadi udah jelas, Parma ada di 14, sedangkan Venezia ada di 20. Apalagi nih pertandingan yang lain Liga Jerman gue nggak terlalu Lalu hari ini gue bikin konten itu hari Minggu tanggal 10 November, Hari Pahlawan, yang ini jadwal Liga Inggris sama seperti konten sebelumnya. Gue bilang kalau gue tuh nggak terlalu, bukan nggak suka, mungkin jadwal gue, pekerjaan utama gue sama jadwalnya kick off Liga Inggris tuh bentrok. Jadi gue jarang nonton bolanya. Kalau misalkan sambil nonton bola tuh nggak fokus, nggak enak. Sambil kerja, sambil liatin bola tuh nggak fokus, nggak enak asli. Ini ada Brighton sama Manchester City yang dimana tuh bisa menang 2-1 dari Manchester City, dan juga Liverpool menang 2-0 atas Aston Villa. Gue pengen tahu yang golin siapa. Yang golin Pedro. Oh, Haaland. Manchester City Haaland dulu yang golin. Ini 1-0. Tapi di babak kedua mereka kalah. Coba lihat ini rata-rata penguasaan bola 40 banding 60. XG-nya ya tipis lah ya. Total tendangan 10 banding 15. Total tendangan ke gawang 4 banding 6. Lalu bagaimana dengan posisi klasemen dan 5 match sebelumnya? Untuk saat ini Manchester City ada di peringkat kedua, sedangkan Brighton ada di posisi keempat. Gokil. Nice. Yang sebelumnya Brighton kalah lawan Liverpool. Ini 2 kali lawan Liverpool kalah, apa sih nih? Kok bisa? Coba gue klik dulu ya. Ini apa sih? Ini Premier League. Terus yang ini, oh, Carabao Cup. 2 kali berturut-turut kalah. Nah, Manchester City ini aneh bener. Mungkin Pep Guardiola udah mulai malas kali ya. Tuh. Dia kalah 3 kali berturut-turut sebelumnya, lawan Tottenham, lawan Bournemouth, dan juga yang terakhir 4-1. Kemudian Brighton. Itu away semua loh. 4-4-nya away, kalah semua. Mungkin perjalanannya itu jauh kali ya. Jadi kelelahan para pemainnya. Apa gimana? Atau emang udah mentok nih si Pep Guardiola. Terus pertandingan selanjutnya untuk bernomor lawan Brighton. Terus Manchester City ketemu sama Tottenham. Udah, itu untuk Manchester City. Gimana dengan Liverpool versus Aston Villa dengan skor 2-0, Nunes dan Mohamed Salah? Langsung aja ke bawah. Untuk penguasaan bola 63 banding 37. XG-nya 2,1. 2 banding 1, total tendangan 14 banding 12, total tendangan ke gawang 5 banding 2. Nah, gimana dengan posisi klasemen sementara? Liverpool ada di peringkat pertama, sedangkan Aston Villa ada di peringkat ke-8 dengan Liverpool 28 poin, sementara Aston Villa dengan 18 poin. Liverpool nggak pernah kalah termasuk lawan Aston Villa. Itu artinya 6 pertandingan, 5 kali kemenangan, 1 kali imbang lawan Arsenal.
Ya sementara Aston Villa menang cuma lawan Bologna. Aston Villa lawan Bologna itu setara sama kayak Atalanta atau Lazio lawan Bologna kalau di Serie A. Gampang banget gue ngebandingin. Terus pertandingan selanjutnya untuk Aston Villa ini lawan Crystal Palace. Duh, kok pertandingan selanjutnya untuk Liverpool apa dong? Lawan Southampton tanggal 24 November. Ya itu. Terus kita geser ke bawah. Oh, nanti juga pertandingan selanjutnya nih. Dua, Manchester United versus Leicester City, Nottingham Forest versus Newcastle, Tottenham Ipswich, dan derby London kali ya bilangnya ini ya. Chelsea lawan Arsenal. Mungkin kalau Chelsea lawan Arsenal bisa gue tonton nih. Pengen gue tonton. Soalnya Chelsea untuk saat ini lagi sering menang nih. Udah mulai menang dulu nih. Ya gitu deh. Di La Liga ini Espanyol sama Valencia gagal ya. Dibatalkan karena musibah di Valencia. Leganes menang, bisa menang lawan Sevilla. Leganes, Real Betis lawan Celta Vigo, terus Mallorca lawan Atletico Madrid. Nah, kita geser langsung ke Liga Italia Serie A. Gue mau bahas mana dulu nih, Cagliari Milan atau Juventus Torino nih. Juventus Torino dulu deh. Derby Turin itu yang golin Timothy Weah sama Kenan Yildiz. Langsung aja ke bawah, gue pengen tahu rata-rata penguasaan bola 55 banding 45 XG nya. Waduh, pantesan begini mah jauh mas. Terus total tendangan 13 banding 6, tendangan ke gawang. Tapi kalau kayak gini dilihat dari statistik seperti ini, itu tuh kayaknya Juventus membuang peluang, banyak buang peluang. Soalnya dari total tendangan aja 13, tapi bola yang mengarah ke gawang tuh cuma 4, kan jauh banget, nggak ada setengah-setengahnya. Lalu bagaimana dengan posisi klasemen sementara dan peringkat pemain dan formasi tim 5 match belakangan? Juventus ada di peringkat ketiga dengan 24 poin, sementara Torino ada di 14. Juventus dari 5 kali pertandingan kalah lawan Stuttgart doang. Sisanya itu imbang dan menang 2 kali termasuk lawan Torino. Sisanya imbang. Beda Torino ini cuma menang lawan Como doang 1-0, itu juga sisanya kalah. Mulai benar-benar lagi bapuk di awal-awal musim doang nih Torino. Terus di pertandingan selanjutnya ini ya, untuk Juventus nih, AC Milan versus Juventus. Nanti aja gue bakalan bikin konten lagi, tapi untuk saat ini ya bikin kontennya ini dulu, karena pasti selalu ada aja yang bisa dibahas di dunia sepak bola, apalagi Liga Italia Serie A. Walaupun gue rasa di Indonesia yang nonton Liga Italia Serie A itu makin sedikit, iya nggak sih? Sekarang lagi eranya, bukan sekarang sih, udah di beberapa tahun belakangan itu ke Liga Inggris mulu sama Liga Spanyol. Bahas Cagliari versus Milan. Nah ini yang dimana tuh Paulo Fonseca itu pernah bilang, yang pasti bakalan gua mau ngasih unjuk juga sih sebenarnya ke lo, yang dimana tuh ini, sejujurnya saya harus melihat konteksnya secara keseluruhan. Menurut cara saya bermain sepak bola,
Ini adalah laga dengan banyak ruang untuk dimainkan. Orang-orang di luar Italia tak mengerti sulitnya Serie A. Oke. Terus dia juga bilang kayak gini. Sejujurnya lebih sulit bermain di Serie A ketimbang di Liga Champions karena masalah taktis ini. Lebih mudah bagi kami untuk bermain malam ini meski melawan Real Madrid ketika itu ya, yang merupakan tim terbaik di dunia, karena ini sangat berbeda. Begitu lawan Cagliari langsung dah tuh. Bener, udah lawan Real Madrid itu semua orang, bahkan termasuk gua juga, itu yang lu juga mungkin ya nggak nyangka bisa menang segitu skornya gitu, 1-3 dalam bayangan gue sebelum kick off. Dan bahkan pandit-pandit football yang jago dengan kalimat-kalimatnya mereka itu bilang kalau AC Milan menang aja udah bagus, imbang aja udah bagus, apalagi menang gitu. Walaupun sebelumnya Real Madrid dibantai gitu di Bernabeu dengan skor meyakinkan dari Barcelona 0-4. Tapi ternyata AC Milan bisa membalikkan statement orang-orang yang kalau bilang AC Milan itu sulit menang lawan Real Madrid. Nah, mungkin juga si Paulo Fonseca itu contek cara permainannya Hansi Flick ketika Hansi Flick bisa membantai Real Madrid gitu di Barcelona. Dari Hansi Flick Barcelona dengan Hansi Flick-nya itu bisa ngebantai Real Madrid. Nah, Paulo Fonseca itu mungkin nyontek. Tapi agak nyeleneh juga kalimat Paulo Fonseca kalau lebih sulit lawan Monza dan Cagliari ketimbang Real Madrid. Ya Allah. Kok bisa sih? Berarti kalau kayak gini Cagliari juga bisa dong lawan Real Madrid, bisa menang. Tapi buktinya jangankan Cagliari, Bologna aja kesulitan, nggak pernah menang satu kali pun di Champions League. Udah bukan tempatnya itu, salah tempatnya. Terus geser ke bawah untuk melihat rata-rata penguasaan bola 45 banding 55. Terus XG-nya 170 banding 3,20. 1,70 banding 3,20. Total tendangannya lebih banyak Cagliari memang, 16 banding 13, dan total tendangan ke gawang 7 banding 6. Nah, geser dulu ke sini. Oke. Untuk posisi klasemen sementara, AC Milan ada di peringkat ke-7 dengan 18 poin, dan itu masih ada sisa satu pertandingan tabungan lagi buat AC Milan lawan Bologna. Nah, sementara Cagliari ada di peringkat ke-16 dengan 10 poinnya. Cagliari itu cuman menang lawan Torino, yang dimana sebelumnya Torino juga lagi ancur-ancurnya gitu. Emang nggak konsisten. Ya, tim mediocre. Sama sih kayak Milan juga sekarang yang dibilang tim mediocre, tapi kan lagi berusaha untuk, AC Milan tuh lagi berusaha jadi tim papan atas lagi dengan kemenangan beberapa pertandingannya di Serie A dan Champions League. Di Champions League udah menang 2 kali berturut-turut istilahnya. Sebelumnya kan dia 2 kali kalah lawan Liverpool dan Leverkusen. Nah, di Serie A juga menang nih 1-0 lawan Udinese sama Monza. Walaupun kalah sih sama 0-2 lawan Napoli, tapi Napoli kalah lawan Atalanta di kandangnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Gue udah pernah ngebahas ini sebelumnya. Terus bagaimana dengan susunan pemain? Ini susunan pemainnya Cagliari 4-2-3-1, sedangkan AC Milan dengan formasi 4-2-3-1-nya, yang dimana Paulo Fonseca berani menurunkan anak muda ini, namanya Francesco Camarda. Nggak bagus-bagus banget, tapi ada pergerakan,
dimana dia lebih bagus nilainya ketimbang Christian Pulisic. Kalau lu lihat nonton AC Milan selama 90 menit full, ya gue nggak bisa menjelaskan secara rinci gimana pertandingan itu karena gue juga bukan pandit atau komentator sepak bola. Yang gue sorot adalah dua back ini. Kenapa Malick Thiaw masih tetap dimainin, sedangkan masih ada back lainnya, yaitu Fikayo Tomori. Walaupun sebelumnya Fikayo Tomori itu bagus main lawan Real Madrid ketika dia duet sama si Malick Thiaw. Ya mungkin karena adanya cuman ini doang, 3 doang. Si kan yang cedera nih, lihat. Ini cedera nih. Gabia cedera. Oh, ternyata Alvaro Morata cedera kepala. Ya itu praktis dong, Pavlovic diduetin sama Malick Thiaw. Walaupun nilai Malick Thiaw ini sangat-sangat buruk, lebih-lebih Mike Maignan. Yang sebelumnya Mike Maignan itu kan dapat nilai bagus ketika lawan Real Madrid di kandangnya Real Madrid, terus MVP gitu. Tapi begitu di Cagliari sulit memang, bener kata Paulo Fonseca, bener. Apalagi sekarang banyak yang pengamat sepak bola, pandit football juga bilang kalau AC Milan itu udah mulai bagus dengan Paulo Fonseca-nya, tapi karena mungkin gini ya, kan Paulo Fonseca, selain Paulo Fonseca, Arne Slot, terus yang pelatih Juventus Thiago Motta, yang gue inget-inget aja nih, itu mereka kan pelatih baru, terus pengen lagi menyesuaikan tim, terus hasilnya itu di beberapa pertandingan juga nggak buruk banget, enggak. Tapi ada aja media Italia sono tuh suka banget menyudutkan Paulo Fonseca. Walaupun nggak semua, tapi ada juga beberapa yang pro untuk kalau AC Milan itu untuk mempertahankan Paulo Fonseca. Nah, jadi bagi gue untuk sebagai Milanisti ada 2 kemungkinan. Pertahankan dulu Paulo Fonseca dengan caranya dia bermain. Padahal walaupun ada beberapa komentar netizen di konten gue sebelumnya itu bilang kalau Paulo Fonseca itu kayak Stefano Pioli dikasih wig. Waduh, kacau Stefano Pioli dikasih wig tuh tega banget istilahnya itu. Ya tapi mau gimana lagi, untuk saat ini AC Milan emang harus sedang berjuang, apalagi sekarang posisinya ada di peringkat ke-7 dengan 18 poin. Kalau oke lah, secara matematis kita anggap pertandingan AC Milan udah 12 kali pertandingan, terus ini tinggal ditambah 3 poin, jadi poinnya 21. Tetap ada di peringkat ke-7 di bawah Lazio. Iya gak sih? Kalaupun menang lawan Bologna gitu, AC Milan lawan Bologna, terus dia masih ada di bawahnya Fiorentina dan juga Bologna. Peringkat kita anggap AC Milan menang lawan Bologna dengan 12 kali pertandingan juga 21 poin. Itu artinya masih tertinggal 21, berarti 4 poin di atas Napoli yang saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 25 poin dari 11 pertandingan. Gitu. Ya semoga aja nanti setelah jeda internasional, ketika AC Milan lawan Juventus, nanti gue bikin kontennya itu sebelum atau sesudah match ya. Lihat aja nanti, tergantung ya. Pokoknya
ya bisa diperbaiki lah. Nanti di jam setengah 6, tumben setengah 6, setengah 7. Ini yang paling sore jadwalnya di Liga Italia Serie A, setengah 7. Nggak tahu Inter yang buat apa. Internya nih kalau jam setengah 7 kayak gini, berarti kalau di Indonesia itu setengah 2 kalau nggak salah ya. Setengah 2 atau jam setengah 3 ya. Pokoknya sekitar gitu. Terus ada Fiorentina lawan Hellas Verona dan juga AS Roma versus Bologna. Oke. Prediksi iseng-iseng ya. Atalanta Udinese, Atalanta menang. Bagi gua Atalanta menang. Terus Fiorentina lawan Hellas Verona, gue tunggu. Ini Fiorentina kalau udah kayak gini nih, mungkin kalau karena lagi bagus-bagusnya Fiorentina, ya gue megang Fiorentina menang. Skornya gue nggak tahu. Nah, Roma versus Bologna, Roma nih yang menang. Itu perkiraan gue doang. Jangan seenak. Terus besok, untuk besok ini dini hari ya, maksud gue besoknya tuh Getafe di La Liga, Getafe versus Girona, Real Valladolid, Athletic Bilbao, Real Sociedad versus Barcelona. Jam 3 pagi, udah kayak main di Champions League. Ya Allah, kasihan banget ini fansnya Barcelona. Udah mah hari Senin, jam 3 pagi, selesainya jam 5. Ini yang masuk pagi tuh begini nih. Ya Allah, gue ngantuk banget habis nonton Barca, gue bela-belain. Mungkin gue rasa fansnya Barcelona mau kalah, mau menang, mau seri, mau lagi bapuk-bapuknya di internal gitu, walaupun banyak utangnya tetap aja ditonton. Sama kayak gue sebagai fans AC Milan gitu, gue tonton, gue bela-belain, pasti itu gue yakin. Iris kuping gue kalau bohong. Coba gue ngecek ya pertandingannya, preview pertandingan Real Sociedad versus Barcelona. Just segini aja udah cukup. 5 pertandingan terakhir Real Sociedad menang 3 kali dan 2 kali kalah. Sementara Barcelona menggila, nggak pernah kalah di 5 pertandingan. 5-1, 4-1, 0-4, 3-1, 2-5, gokil. Untuk posisi klasemen sementara dari 12 kali pertandingan, Barcelona dengan 33 poin, Real Sociedad ada di peringkat 11 dengan poin 15. Prediksi gua, ini gua nggak tahu nih, yang Getafe Girona, ya gue megangnya Getafe. Skornya gue nggak tahu berapa, yang penting menang Getafe. Real Valladolid sama Atletico Bilbao itu seri 0-0, seri lah. Kalau Real Sociedad sama Barcelona, kalau gue bilang Real Sociedad yang menang, nanti fans Barcelona ngamuk. Tapi kalau Barcelona menang, ada kemungkinan Real Sociedad bisa menang. Nah, itu gimana tuh? Kalau gue bilang Real Sociedad yang menang, nanti gue dimaki-maki sama fans Barcelona. So tau lu kayak tadi. Kalau gue bilang Barcelona yang menang, Real Sociedad ada kemungkinannya bisa menang. Kalau nggak gini aja, gue klik sini, back head to headnya. Di 5 pertandingan ya, segini aja deh, segini ya. Di kandangnya Real Sociedad, oke, kita cek dulu. Ini menang, Barcelona menang, ini juga menang. Ya, iya sih. Oke lah kalau kayak gitu. Gua anggap Barcelona menang di match lawan Real Sociedad, biar nggak dimaki-maki gua sama fansnya Barcelona. Terus lanjut ke Liga Italia Serie A, ada Monza versus Lazio. Gua rasa ini ya,
Monza itu sekarang ada di peringkat ke 19. Ya Allah, sedih gua ngeliat tim Monza ini. Nggak pernah cuma menang dari segini doang lawan Hellas Verona. Sisanya tuh 2 kali kalah, 2 kali imbang. Beda lawan Lazio, menang mulu dia. Di Europa League menang dia, lawan Twente menang, lawan terakhir Porto menang. Gokil emang. Udah gitu yang gue nonton pertandingannya Lazio lawan Porto itu yang ngegolin Alessio Romagnoli. Nonton gue Lazio Porto. Ini coba dilihat head to headnya dulu. Tuh kan, di musim lalu aja mereka tuh berdua imbang nih, 2-2 sama 1-1. Tapi 2 musim lalu Monza nggak pernah menang. Ya karena emang segini doang. Sisanya ya karena Monza baru promosi ketika itu di tahun 2021-2022. Ya untuk kali ini gue bilang kalau semoga aja Monza, semoga aja Lazio nggak menang tapi imbang lah. Tapi kali ini maaf untuk Monza, Lazio yang menang. Nah, grande partita nih, Inter versus Napoli nih. Ya gue sih sebelumnya pengen bikin videonya sendiri gitu, Inter versus Napoli, tapi kayaknya mendingan dijadiin satu sama pertandingan yang lain deh, karena sebelum jeda internasional gak sih. Buset, gerah banget nih Jakarta Barat. Dilihat dulu ya, di sininya dulu 5 kali pertandingan dari Inter itu gokil. 5 kali pertandingan, kalau Inter 1 kali imbang sisanya menang, kalau Napoli 1 kali kalah sisanya menang. Nah, yang paling brengseknya ini Napoli nih. Habis menang lagi lawan Milan 0-2. Kalah dong kalah 0-3 lawan Atalanta. Buru-buru banget sih gue ngomongnya. Mau ngapain sih kawan? Ya Allah. Terus untuk prediksi susunan pemainnya, Inter dengan formasi 3-5-2, dimana ini adalah andalan mereka. Formasi ini tuh andalan mereka banget nggak sih? Formasi andalannya Inter. Ya Allah. Tapi gue pernah baca di akunnya Inter Nerazzurri apa ya, kalau ini si mantan pemain AC Milan ini, Acerbi, itu segera digantikan gitu, segera cabut, udah tua gitu. Berapa sih umurnya? 36 tahun. Ya Allah, masih kuat kali 36 tahun mah. Terus sementara Napoli dengan formasi 4-3-3, yang dimana nih formasi patennya Napoli ya, gue rasa sih ya, karena biasanya tuh Antonio Conte itu pakai formasi 3 back, 3-5-2 atau 3-4-3 gitulah. Kalau misalkan formasinya Antonio Conte dengan 3 back kita rubah, ini ntar lo, yang jadi back itu siapa aja? Aduh, ini yang jadi 3 back, Buongiorno, Rahmani sama Di Lorenzo, itu jadi 3 back. Nah, Oliveira maju dong ke sini. Nah, kalau Oliveira maju ke sini itu otomatis jadi 3-4-3. Nah, tapi setahu gua Antonio Conte itu pakai seringnya 3-5-2. Kalau misalkan beneran 3-5-2, Politano itu digeser ke bawah ke sini nih. Kan kalau Oliveira kan di sini nih formasinya nih. Nah, kalau Politano di sini. Iya kan? Ini 3 backnya nih. Ini 1 Buongiorno, Rahmani sama Di Lorenzo. Ini 3 back dengan dibantu sama
Politano sebelah kanan jadi wingback sama Oliveira. Nah, gimana dengan karakter Kvaratskhelia yang dia itu sayap kiri banget gitu? Bagi gue awal ngelihat Lautaro Martinez di bawah arahannya Antonio Conte, gue sangka dia itu striker sayap, sayap kiri. Gue pikir gitu. Karena ini Kvaratskhelia juga bisa dijadiin model sistemnya kayak Lautaro Martinez di bawah asuhan Antonio Conte. Nah, kalau Lukaku ya udah perannya sebagai striker 9 aja udah, atau dibebasin aja nih perannya Kvaratskhelia ini gitu. Nah, ini kan jadi formasinya kan tadi kan ini 3 back. Terus Oliveira ada di sini, Politano ada di sini. Jadi formasinya 3-5-2. Nah, nanti gue mau nonton pertandingannya Inter versus Napoli. Sampai menit ke 20 atau 30 beneran nggak ini formasinya 3-5-2 atau masih tetap 4-3-3? Gue pengen tahu aja nih. Karena gue nggak percaya formasinya Antonio Conte itu dengan 4 back tuh kayak nggak mungkin. Ini hanya cuman ada di sini aja nih, di aplikasi doang. Ketika nanti ada di lapangan, gue rasa tuh formasinya jadi 3. Ini Oliveira di sini, Politano ada di sini, 3-5. Ini 2-nya nih. Udah, gue rasa kayak gitu. Nah, untuk head to headnya sendiri aja tuh imbang. Nah, gue rasa juga untuk pertandingan ini, please lah, tolong skornya jangan gede-gede. Pertandingannya seru, tang. Kipernya nepak ya kan, terus Inter dapat penalti, kipernya Napoli nepak gitu. Terus Napoli dapat penalti, Jan Sommer dapat nepak juga, kayak gitu aja terus. Akhir pertandingan skornya itu 0-0 atau 1-1. Ya begitu aja lah. Karena dilihat dari ini aja tuh nggak jauh-jauh banget, sumpah. Nggak jauh-jauh. Ini kan Inter menang 12 kali, Napoli menang 12 kali. Nah, serinya nih, ya ini sih biar nyamain. Jadi Inter menang 12, imbang 12. Napoli menang 12. Kayak promo Shopee gitu. Ya, gue rasa yang ini Lazio menang. Terus ini sih imbang sih. Harusnya sih, ya nggak usah gede-gede lah, imbang. Kalaupun menang, berat sih. Karena pertandingannya Inter Napoli ini tuh, dua tim ini tuh lagi bagus-bagusnya ya nggak sih? Lu pasti setuju lah sama gue, walaupun lu bukan fansnya Inter atau Napoli ya kayak gue juga pengen nonton pertandingan ini, Inter lawan Napoli. Dua tim ini tuh lagi bagus-bagusnya, apalagi di kedua tim ini lagi ada di posisi 1 sama 2. Ya mungkin jaga gengsi juga. Skor imbang itu ya jadi hasil yang maksimal untuk kedua tim, Inter versus Napoli. Semoga aja gitu. Terus gue mau geser nih untuk ngomongin soal geser soal pembahasan, dimana gue mau ngebahas soal pertandingan di hari Jumat tanggal 15 November yang dimana itu Indonesia versus Jepang. Mari kita simak sama-sama data statistiknya antara Indonesia versus Jepang di hari Jumat tanggal 15 November 2024 jam 7 malam 19.00 di World Cup kualifikasi AFC round babak kualifikasi di round ketiga. Itu babak kelima maksud gua, matchday kelima. Ya Allah, di Gelora Bung Karno Stadium.
Terus untuk ini ya, ininya dulu lah. Untuk kedua tim dari Indonesia dulu kali ya. Ini 5 kali pertandingan. Ini 5 kali pertandingan ini nih yang di Filipina lawan apa sih, Filipina ya. Itu bukan kualifikasinya. Yang kualifikasinya itu doang, lawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, sama terakhir kalah lawan Tiongkok. Nah, sementara Jepang, waduh, serem banget ini. Tapi ini agak sedikit lega nih di pertandingan terakhirnya Jepang, skornya 1-1. Tapi kan itu kan sebelum jeda internasional yang sebelumnya gitu, 2 minggu yang lalu gitu. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu ya. Bisa jadi para pemainnya Jepang juga udah mulai fit kembali, atau bahkan pemainnya Indonesia juga mulai fit kembali. Dan kabarnya yang banyak diomongin sama pandit football, pengamat sepak bola, Kevin Dix itu bakalan bisa main. Tapi kok bisa secepat itu sih Kevin Dix main? Aneh ya. Ya itu hanya obrolan ketika Pak Erick Thohir bilang kalau Kevin Dix juga bisa langsung main lawan Arab Saudi, Jepang atau Arab Saudi gitu sih bilangnya. Ya lihat aja nanti. Untuk posisi klasemen sementara di World Cup kualifikasi AFC round ketiga ini di matchday ke-5 itu Jepang yang pertama, disusul Australia, Arab Saudi, Bahrain, Tiongkok, Indonesia dan Tiongkok. Nah, dari Australia sampai Tiongkok kemungkinan walaupun kecil Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Kalau nyusul Jepang nggak mungkin. Berat. Realistisnya seperti itu dong. Nah, si Jepangnya aja belum terkalahkan dalam 8 pertandingan. Nice. Tidak terkalahkan dalam 4 laga tandang. 5 laga tandangnya di Indonesia ini nanti. Jadi gua harap sih Mads Hilgers yang sebelumnya itu absen di 20 karena cedera ringan gitu ya, semoga aja bisa dibawa. Ya nggak tahu ya kondisinya sekarang, atau bahkan Kevin Dix yang di Copenhagen bisa langsung debutnya bersama timnas Indonesia, duet bareng sama Bang Jai Ikses gitu ya kan. Terus untuk cedera tuh kan, ini Mads Hilgers ini cedera mas waktu di main di 20. Untuk head to headnya sendiri, wah, kok cuma segini doang nih, kalah 3 ini doang ya. Oh, ini yang terakhir, nggak ada data lagi selain ini. Jepang menang 3-1. Terus ini mah pertandingan selanjutnya. Lalu musim sejauh ini peringkat kelima, menang. Jauh banget. Gol per pertandingan 1. Ini 3,7. 4 gol lah per pertandingan. Ini kemasukan gol per pertandingan, kebobolannya gitu ya 1,2. Gol per pertandingannya aja 1. Terus statistik 1,2 berarti minus 25 dong. Bisa jadi seperempat nih. Wah, nggak mungkin. Masa ada otak gua Indonesia kalahnya telak sih? Nggak. Jangan kalah telak lah. Kalau bisa imbang lah. Gol per kemasukan golnya, sedangkan Jepang aja sendiri itu 0,25. Waduh, sulit banget ditembus nih. Kemenangan terbesarnya lawan Tiongkok 7-0. Jepang lawan Tiongkok 7-0.
Sedangkan Tiongkok lawan Indonesia bisa menang. Ya Allah, ya Allah. Ya ini sih harapan semua penikmat sepak bola, apalagi yang ada di Indonesia, ketika nanti Indonesia versus Jepang itu bisa menghasilkan. Oke, kalau sebuah hasil itu bukan jadi patokan, dari sebuah permainan bisa diandalkan, dari sebuah permainan bisa diandelin dong semua komposisi pemain, entah itu dari depan sampai belakang gitu ya kan. Ya ini kan hanya analisa gue sebagai penikmat sepak bola doang gitu. Nanti hari Jumat tanggal 15 November 2024 Indonesia versus Jepang di World Cup kualifikasi zona Asia. Ya ini sih dari gua aja sih. Bisa imbang lah 0-0 apa 1-1. Jangan telak-telak banget gitu. Kalau bisa menang lawan Jepang itu udah keren banget. Iya nggak sih? Indonesia lawan Jepang. Ya udah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nonton di video gue kali ini yang terlalu panjang ini. Semoga menikmati konten berdurasi panjang gue di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo. Katanya ada kabar kalau Lautaro Martinez itu tuh pengen memenangkan semua gelar kompetisi yang ada bersama Inter. Waduh, disangka lu doang kali yang main. Ya Allah, AC Milan juga pengen menang menang Scudetto di Liga Champions. Nggak cuma lu doang Inter. Kasihan itu Arsenal. Kasihlah pialanya ke siapa dulu, jangan lu dulu. Ya Allah, Coppa Italia pengen juga, Super Coppa pengen juga. Buat lu aja lah semuanya.